Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe guys, karena subscribe itu gratis, ilmu itu mahal. Banyak orang sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, bayar mahal-mahal untuk mendapatkan ilmu ya guys ya. Nah teman-teman, dengan subscribe aja dan rajin nonton video yang Insan upload itu bisa mendapatkan ilmu dengan gratis ya guys ya. Hanya modal kuota, kemudian duduk manis, menyimak, menyampaikan apa yang Insan omongkan, walaupun muter-muter ya guys ya. Tapi pasti ada inti pentingnya yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian jadikan pelajaran. Nah seperti itu guys. Nah selagi selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini buat teman-teman subscriber Insan yang muslim khususnya. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di like video ini, di share kepada teman-teman yang lain supaya kita bisa berbagi amal jariah ya guys ya. Nah jadi pembahasan video kali ini terinspirasi dari pertanyaan seorang subscriber ya guys ya. Di video terakhir nih masih hangat sekali ya guys. Sebenarnya udah Insan jawab tapi singkat, dan di sini mau Insan perjelas, yaitu pertanyaannya, Bang, apa penyebab backlog itu belang? Kebetulan di kumbung Insan sedang nggak ada contohnya ya guys ya. Jadi Insan walaupun Insan dulu ya pernah juga mengalaminya seperti itu. Jadi bukan berarti di kumbung Insan nggak ada, Insan nggak pernah ya guys ya, tapi pasti pernah di awal-awal dulu guys, di awal-awal mencoba, nggak awal aja sih guys, mungkin beberapa bulan yang lalu juga pasti pernah, beberapa kali komposan pasti ada yang seperti itu, backlognya belang. Nah itu biasanya dia ada dua karakter ataupun dua pembagian backlog belang ini guys. Yang pertama itu backlog belangnya saat di steam. Nah biasanya itu belangnya sebelah basah sebelah kering. Nah belangnya seperti itu guys. Nah itu penyebabnya apa nanti akan kita bahas. Kemudian yang belang yang kedua ini, belang di bagian backlognya sebagian bisa dijalani miselium, sebagian nggak bisa dijalani miselium. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Jadi seperti ada penghambat, bagiannya itu tidak bisa dilalui miseliumnya, itu kenapa gitu ya guys ya. Dan itu merugikan sih guys ya. Nah, pasti merugikan, yang harusnya backlognya itu bagus sebelahnya, tapi kenapa sebelahnya itu nggak bisa dilalui, kenapa stagnan di bagian yang tertentu gitu ya guys ya. Jadi penyebabnya itu pasti ada, dan dari riset ataupun dari pengalaman yang udah Insan alami itu, nah akan Insan bagikan kepada teman-teman, makanya ditonton videonya sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Nah jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, kenapa backlog belang saat di steam. Sebenarnya ini udah ada pembahasannya juga di video ya guys ya, tapi kurang lengkap, makanya di sini mau Insan lengkapi lagi. Nah yang pertama itu penyebabnya adalah air ya guys ya. Biasanya komposan medianya itu kurang air, ataupun pengomposannya hanya satu malam, jadi kurang rata airnya. Satu, kurang rata airnya, yang kedua memang pemberian airnya kurang gitu guys ya. Mungkin dia takut kebasahan, jadi sedikit aja dikasih air itu udah ya guys ya. Makanya Insan katakan patokannya itu adalah setiap ukuran backlog itu dari timbangan guys. Jadi ukuran backlog tertentu itu beratnya tertentu ya guys ya. Jadi udah ada ukurannya supaya tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Nah, lebih baik kelebihan sedikit daripada kekurangan, karena kalau kekurangan air itu mempengaruhi hasil dari si backlognya. Nah untuk pembahasan itu nanti lebih lanjut akan kita bahas di video yang lainnya. Jadi kita membahas masalah belangnya aja dulu guys. Nah jadi itu tadi ya guys ya, dua faktor penyebabnya, yaitu yang pertama saat pemberian airnya memang kurang, yang kedua saat pencampuran medianya airnya kurang tercampur dengan rata. Nah jadi itu dia dua faktor yang pertama. Kemudian ada faktor yang terakhir adalah saat steam. Nah biasanya steam menggunakan kayu bakar ini guys yang sering, karena kalau kayu bakar dia panasnya pasti kan sebelah kanan dan kiri itu beda ya guys ya. Kadang sebelah kanan dapat kayu yang kering, ataupun posisi bara ataupun posisi kayunya lebih banyak di sebelah kanan. Nah itu bisa api yang di sebelah kanan lebih besar sedikit, maka yang bersentuhan ke tong atau ke dinding alat steam kalian, nah atau dinding besinya itu yang bisa mengering guys. Walaupun awalnya itu mungkin timbangan airnya udah pas ataupun takaran airnya udah pas, tapi karena apinya yang terlalu besar, terlalu over, kemudian kalian lama seperti Insan sampai satu malaman di dalam tong, nah itu kan dia masih hangat aja. Nah itu bisa mengurangi kadar air. Tapi apakah itu berbahaya?
Nah, kalau misalkan kekurangan airnya itu saat di steam itu nggak masalah sih guys. Karena dia keringnya itu biasanya hanya sebagian, nanti dia mau merata lagi. Yang jadi masalah itu apabila keringnya itu terjadi akibat kalian kekurangan air saat mencampur media, ataupun saat pencampuran medianya airnya kurang rata. Nah, itu yang berpengaruh pada hasil panen. Sedangkan kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau keringnya itu saat di steam apinya kebesaran, nah itu nggak masalah. Nanti dia saat sudah turun maka airnya akan membasahi bagian yang kering lagi. Biasanya itu hanya terdorong aja guys, karena saking panasnya ini ya, jadi dia itu kering, terdorong airnya ke bagian yang sebelah sini, sebelah yang tidak bersentuhan dengan tong. Nah, jadi setelah diturunkan nanti dia akan membasahi bagian yang kering lagi. Nah, seperti itu guys. Itu faktor belang yang pertama ya guys ya. Nah, faktor belang yang pertama itu seperti itu guys, yang saat terjadi di sterilisasi. Kemudian faktor belang yang kedua itu biasanya terjadi di saat media udah ditanami bibit. Jadi di awal-awalnya itu normal ya guys ya, dia normal, kemudian udah kita inokulasi di 25-30% miseliumnya itu jalannya masih normal, masih keliling. Kemudian mau dia di 40-50% bagian tertentunya stagnan, kemudian bagian yang lainnya itu jalan ya guys ya. Nah, jadi itu penyebabnya biasanya apa? Yang pertama itu, nah ini kebalikannya nih guys ya. Kalau tadi kekurangan air, yang ini biasanya kelebihan air. Tapi kelebihan airnya itu udah over ya guys ya. Biasanya air itu turun ke bawah. Tapi ini karena dia terlalu over, jadinya ya di sebagian aja dia yang basah, dan sebagian lagi itu normal pH-nya. Jadi dia itu sebagian bisa terjalani miselium, sebagian stagnan. Nah, itu yang pertama penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah pencampuran media yang kurang merata guys. Biasanya di kapur ini ya guys ya. Apabila kalian menggunakan kapur yang mungkin takarannya lumayan banyak, tapi saat kalian mengaduk atau pencampurnya itu tidak rata, tidak stabil, maka itu akan ada bagian yang terdapat lebih banyak kapurnya, atau lebih banyak nutrisinya. Nah, jadi kalau bagian yang standar itu bisa dilalui, kemudian bagian yang terlalu banyak itu atau berlebihan kapurnya itu, maka dia itu akan stagnan di situ. Dia biasanya dia menyebabkan perubahan warna. Nah, jadi dia itu seperti ada garis dan tidak bisa dilalui dan tidak mau dilalui miselium lagi, karena itu tadi guys, medianya ataupun pencampuran medianya kurang rata. Nah, jadi itu ya guys ya, dua faktor ataupun dua penyebab backlog belang. Dua-duanya itu berbeda faktor, tapi yang bahaya sih yang di pencampuran medianya. Makanya tujuan pengkomposan itu adalah kita bisa mencampur media berulang-ulang, supaya lebih rata, kemudian supaya airnya juga lebih rata, supaya nutrisinya lebih rata. Nah, jadi tujuan pengkomposan itu yang pertama ya itu tadi guys. Nah, selain untuk mensterilisasi awal, biasanya kan saat dikompos itu pasti medianya panas ya guys ya. Panasnya bisa sampai 70% ataupun 70 derajat. Nah, jadi di situ udah mematikan setidaknya 10-20% bakteri lah. Bakteri yang berada di dalam media yang dikompos. Kemudian kita bantu dengan proses sterilisasi lagi, maka itu akan lebih bagus lagi medianya. Kemudian proses pengomposan juga membantu proses pelapukan, karena miselium akan lebih cepat merambati kayu yang udah lapuk. Nah, seperti itu guys. Jadi itulah guys pembahasan video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi apakah bahaya backlog yang belang seperti itu? Ya bisa bahaya sih guys ya, karena bagian yang belang itu tidak akan dilewati miselium. Jadi kalau kalian penjual log itu tidak bisa terjual backlognya, pasti itu udah dikatakan backlog sortiran lah ya guys ya. Biasanya itu ya kalau punya insan ada seperti itu ya, insan gantung guys. Masih tetap tumbuh sih jamurnya, cuman ya mungkin kurang maksimal lah hasilnya. Dan lebih bahayanya lagi kalau misalkan belangnya itu sampai setengah ya guys ya, ataupun enggak sebagian, jadi masih 30% udah stagnan. Nah, itulah dia penyebab media tercampur kurang rata, kemudian air yang berlebihan. Makanya insan bilang air banyak itu bagus, tapi terlalu banyak juga nggak bagus. Jadi apa-apa yang terlalu banyak juga nggak bagus ya guys ya. Nah, jadi itulah video singkat pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kalian terapkan dalam usaha kalian. Kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah, insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.